Baik, kawan-kawan semua, semua pemirsa, ini saya ada seseorang yang bertanya kepada saya tentang masalah komputer. Daripada saya menjawab hanya untuk satu orang saja, mending saya buat filmnya sekalian. Jadi kita bisa berbagi ilmu seperti itu. Ya, Eh, siapa namanya? Saya namanya Ibrahim ya. Ibrahim. Iya. Oke, ya. Nanti silahkan apa yang Anda tanyakan. Nanti kalau itu bisa saya jawab ya saya jawab. Tapi nanti Oke. kalau memerlukan jawaban yang panjang, tentu nanti akan saya buat videonya tersendiri seperti itu Oh, ya. nggih yang siap. Ya, oke, senyum dong. Senyum Ya. nih. Ya. Sekarang silakan, apa yang mau ditanyakan? Oke, nggih. Saya mau tanya ini yang, mengapa penyimpanan pada RAM itu kok bersifat sementara ya? Oh ya, itu dulu ya. Oh iya. Banyak ya pertanyaannya. Ya lumayan banyak ini. Ya, satu dulu. RAM, Random Access Memory. Nah, ini nama ilmiahnya main memory atau memori utama. Nah, dia memang berfungsi untuk menyimpan data yang sifatnya sementara. Ya, Oh. mengapa dia disebut sementara? Jawabannya semacam ini. Karena dia hanya mampu menyimpan data tersebut ketika komputer itu masih aktif, masih on, masih nyala. Nanti kalau komputer sudah dimatikan, semua data yang ada di RAM tadi itu akan hilang dengan sendirinya. Nah, sekarang bayangkan semacam ini. Ketika Anda sedang membuka komputer, misalnya mengetik seperti itu, Iya. maka semua data ketikanmu itu secara otomatis akan disimpan di RAM itu. Oh. Semuanya. Dan dia tidak akan tersimpan di hard disk kalau dia tidak disimpan ke hard disk tadi. Ya, jadi dia akan tetap ada di RAM. Nah, kemudian misalnya Anda membuka apa file lagi, jadi kayak tab gitu ya. Iya. Setelah ini kamu membuat file lagi, jadi nanti ada dua dokumen di situ. Ya, kamu ngetik lagi di situ. Katakanlah yang pertama tadi dokumen A, yang kedua dokumen B. Nah, kemudian kamu mengetik di dokumen B. Tapi dokumen A tadi kan masih ada ya. Iya. Nah, suatu saat kembali lagi ke dokumen A. Kemudian akhirnya gini, dokumen B nggak usah dah, nggak usah disimpan, yang A saja. Tentu Anda melakukan save yang A tadi. Oke. Ya, dia disimpan misalnya ke hard disk gitu. Nah, setelah selesai, kemudian keluar dari eh, misalnya mengetiknya pakai MS Word ya, keluar dari MS Word. Nah, ketika Anda keluar di situ, maka data tadi hilang semua. Oh. Maksudnya hilang itu tidak bisa diakses. Ya, sudah nggak ada lagi. Tapi kalau Anda mau buka yang A, tentu ada. Karena dia tadi kan sudah di-save ke hard disk. Oke. Nah, kalau buka yang B, karena dokumen B tadi tidak disimpan, ya dia nggak ada. Ya hilang. Jadi dia itu ada kalau dia disimpan di hard Habis. disk. Ya, di mana dia penyimpanannya itu sifatnya permanen, itu artinya dia akan tetap ada di situ selama hard disknya nggak rusak atau tidak di-del. Oh. Dia tetap ada di situ, seperti itu. Oh, oke. Kalau gitu kok kenapa gak semua penyimpanan itu ada di hard disk saja ya? Begitu ya. Begini, RAM itu sifat penyimpanannya, kecepatannya itu cepat sekali. Jadi kalau prosesor itu sedang bekerja, dia ngambil data itu selalu dari RAM. Bayangkan ya, Anda ketika main game itu biasanya kan ada nilai-nilainya gitu ya. Iya. Nilai-nilai itu disimpan di memori itu tadi, di RAM tadi. Anda mengetik, disimpan di RAM. Anda memasukkan data apapun, semuanya itu dimasukkan di RAM. Dia tidak akan dimasukkan ke hard disk. Baru dia itu disimpan di hard disk apabila Anda ini memang niat untuk menyimpannya langsung ke sana. Kayak begitu. Nah, patut diketahui RAM ini memiliki kecepatan yang tinggi. Prosesor ini ketika bekerja, dia butuh kecepatan itu. Jangan sampai menunggu-nunggu. Sedangkan di hard disknya itu kecepatan rendah. Bayangin ya, sekarang RAM nggak ada. Misalnya hard disk ini difungsikan sebagai RAM. Misalnya didesain seperti itu. Maka apa yang terjadi? Semua data yang Anda masukkan komputer, akhirnya masuknya ke hard disk. Sedangkan hard disk itu kecepatannya lamban. Nah, kalau kayak begini ya komputernya jadi lemot. Sisi lain,
hard disk ini akan bekerja keras karena dia menyimpan data terus-menerus kayak begini. Nah, ini selain lamban, dia juga bisa mengakibatkan kerusakan, mudah rusak di situ. Ya, jadi lemot, rusak dan lain sebagainya. Makanya itu desainnya selalu ada RAM yang sifatnya menyimpan sementara, yaitu ketika komputer ini prosesor butuh data, dia bisa mengambil dengan cepat. Ya, sejak dulu awalnya kayak begitu. Kalau dulu sebelum hard disk itu masih pakai metode sekuensial ya, terurut pakai pita itu. Wah, itu lamban sekali. Kalau seandainya nggak ada RAM, semuanya disimpan di situ, ya kebayang lambannya gitu. Ya, makanya RAM itu akan selalu ada di komputer itu. Karena dia itu untuk menyimpan data yang saat itu ketika komputer on itu sewaktu-waktu akan digunakan oleh prosesor. Makanya dia nggak ngambil ke hard disk. Nah, seperti itu. Jadi kecepatan storage seperti hard disk ya, kemudian sekarang ada SSD, tetap saja itu kecepatannya masih lebih tinggi pada RAM tadi. Oh, ya, gitu toh ya. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi ini yang. Nah, saya yakin itu menggunakan flash disk ya. Lalu saya tancapkan di front panel. Nah, pas saya tancapkan itu, dianya itu gak terdeteksi itu loh yang. Ya, gak terdeteksi. Tapi pas ketika saya alihkan dan ditancapkan di belakang itu atau apa namanya? Back panel ya. Itu kok terdeteksi. Itu kenapa yang? Oh ya, begini ya. Pada banyak komputer tempo dulu ya, mungkin sekarang sebagian juga ada. Itu versi USB yang ada di front panel, yang di depan itu, di case itu bisa berbeda dengan yang ada di belakang. Misalnya kayak begini, yang di back panel ya. Misalnya yang di front panel itu, dia memang sudah didesain untuk USB versi 2.0. Nah, sedangkan yang di belakang, itu bisa ada yang 2.0, ada yang 3.0. Sekarang, misalnya Anda menggunakan flash disk yang versi 3.0, ditancapkan di depan. Tapi di depan ini, dia adalah versi 2.0. Nah, ada sebagian komputer, walaupun flash disknya versinya lebih tinggi, 3.0, itu masih bisa dibaca. Tapi kecepatannya ikut kecepatan daripada port USB-nya, yaitu yang versi 2.0. Ada yang seperti itu. Tapi sebagian komputer, dia tidak bisa mendeteksi yang versinya lebih tinggi, yang 3.0. Itulah akibatnya ketika itu ditancapkan di depan, dia tidak terdeteksi. Tapi ketika ditancapkan di belakang, kebetulan itu masuk pada port USB yang versi 3.0, sama kan? Oh iya, sama. Maka dia kebaca di situ. Seandainya di belakang itu ada yang versi 2.0, Anda masukkan di situ, tetap nggak akan kebaca. Jadi versi USB itu penting sekali. Makanya kalau membeli flash disk, tanyakan dia versi berapa, sesuaikan dengan komputer Anda. Komputer Anda USB-nya versi berapa. Nah, kayak gitu jawabannya. Ada lagi. Ada lagi satu ini ya. Nah, arsitektur hibrida itu sebenarnya apa sih ya di CPU itu? Oh ya, lihat film saya yang terbaru ya. Oh iya. Ya. Ini ya, untuk seperti AMD Horizon yang AI biasanya sudah dilengkapi NPU, jadi kayak AMD Ryzen AI seri 300, seri 400 ya, itu memang dia menggunakan arsitektur hibrida. Ya, itu bisa saya gambarkan kayak begini loh. Kalau ini prosesornya kayak begini, ya, kemasan prosesornya. Nanti di sini kan ada core kan. Core itu kan ada 3 itu. Kalau yang terbaru itu, yang satu CPU ya. Nah, CPU. Kemudian ada iGPU, dan ada NPU. Oh, ini GPU. Ya. Nah, ini GPU dan ada NPU. Nah, kayak begini. Oke. Kalau CPU itu mengolah atau menerima, memproses seluruh data yang masuk. Kalau yang iGPU, jadi kalau CPU tadi Central Processing Unit. Kalau iGPU, Integrated Graphic Processing Unit,
ini hanya mengolah data-data yang akan ditampilkan di layar. Kayak data video atau apa gambar, foto yang nanti akan ditampilkan di layar, ya, termasuk tulisan-tulisan. Nah, kalau NPU itu adalah pemroses tugas-tugas yang berkaitan dengan AI. Nah, kalau ditanya apa itu arsitektur hibrida pada CPU, berarti arsitektur hibrida pada yang CPU-nya ini. Nah, arsitektur hibrida itu adalah di mana CPU-nya ini memang didesain menggunakan dua macam core. Jadi di sini ini core-nya banyak loh dalam CPU itu, ya. Dia didesain menggunakan dua jenis core yang berbeda. Nah, contohnya gini, kalau di Intel itu ada core yang namanya P-cores, performance cores. Nah, itu jumlahnya nggak satu, bisa banyak. Nah, performance cores ini adalah core yang ditugaskan untuk melaksanakan atau mengerjakan tugas-tugas yang berat, seperti rendering 3D, ya, kemudian editing video yang resolusi tinggi 4K atau 8K, kemudian untuk menjalankan game-game yang berat, ya, dan lain sebagainya. Kemudian core yang satunya yang namanya E-cores. Saya tuliskan dulu, ya. Di sini ada P-cores. P-cores gini. Nah, ini yang apa didesain untuk menjalankan tugas-tugas berat. Kemudian yang satu adalah E-cores ini. Nah, E-cores ini singkatan dari efficient cores. Kalau P-cores kan performance cores. Jadi dia mengutamakan performanya, kinerjanya. Kalau E-cores, efficient cores, ini yang core ini didesain untuk menjalankan tugas-tugas ringan. Seperti background task, ya, jadi tugas-tugas ringan kayak menjalankan sistem operasi, update sistem operasi, mengontrol email, menjalankan antivirus dan lain sebagainya yang tugas-tugas ringan. Dia ada di sini, dikerjakan oleh E-cores. Nah, dalam CPU ini jumlah P-cores dan E-cores itu bisa banyak. Misalnya P-coresnya 4, E-coresnya ini 6, kayak begitu, ya. Jadi ada di sini. Nah, penggunaan dua core yang memiliki arsitektur yang berbeda, ya, ini dinamakan arsitekturnya adalah hibrida. Jadi kalau dalam bahasa Inggris hybrid architecture, kalau Indonesia arsitektur hibrida, atau tepatnya mikroarsitektur hibrida. Nah, ini kan untuk Intel, ya. Intel. Nanti di AMD itu ada semacam ini. Oh, ada, ya? Ada. Contohnya kalau di sana itu adalah Zen, ya, dia disebut Zen. Misalnya yang ini aja, AMD Ryzen AI seri 400, ya. Dia menggunakan Zen 5, ya, dan Zen 5C. Nih. Nah, Zen ini nama arsitekturnya. Kalau yang Zen 5 ini memang didesain untuk melaksanakan tugas-tugas yang berat. Seperti tadi, rendering 3D, kemudian editing video resolusi tinggi atau animasi resolusi tinggi 4K, 8K, dan lain sebagainya, pokoknya yang berat-berat. Yang ini Zen 5. Sedangkan yang Zen 5C itu yang dikhususkan untuk mengerjakan tugas-tugas yang ringan, seperti tadi background task, ya, kayak updating sistem operasi, mengontrol email, menjalankan antivirus, ya, dan lain sebagainya yang ringan-ringan di sini. Jadi kalau kita sepadankan itu kayak begini loh. Kalau di Intel itu adalah P-cores, kalau di AMD itu Zen 5. Kalau E-cores di Intel ini di AMD Zen 5C. Ya, tapi apakah ini sama? Enggak. Oh, enggak sama, ya? Enggak sama, arsitekturnya berbeda. Nah, ini kalau saya jelaskan jadi panjang. Nanti aja kalau begitu, lah ini masukan buat saya, ya. Nanti akan kita bahas pada video sendiri atau ketika live streaming, ya. Siap. Nanti akan saya ulas di situ. Silakan Anda melihatnya nanti. Siap, ya. Ya.
Ada lagi pertanyaan? Sudah yang itu dulu ya. Itu dulu saja. Ya, oke. Nah itu tadi beberapa pertanyaan dari beliaunya ini. Untuk tadi pertanyaan yang hybrid arsitekturnya atau arsitektur hibrida kita bahas di sesi berikutnya. Semoga bermanfaat bagi Anda.